wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali Bu ya, dalam rangka pertemuan rutin anggota PKH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Bu ya, isu yang sempat ramai sekali dibahas oleh ibu-ibu kader dari Posyandu, dari bidan, dari desa dan sebagainya. Hari ini saya akan menjelaskan Bu ya, kepada ibu-ibu tentang stunting. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh tentang stunting ini, saya mau bertanya ya Bu, Ibu tahu nggak apa itu stunting? Ada yang tahu nggak? Badannya kecil Pak. Ya betul, badannya kecil. Terus apa lagi? Apa ya? Kayak busung lapar ya Pak. Oh, busung lapar. Kalau busung lapar sih kurang tepat sih ya. Sebetulnya gini Bu ya, stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, tetapi pendek tidak sama dengan. Nah, kalau misalkan pendek itu, misalkan pendek gitu ya, itu berbeda Bu ya dengan stunting. Kalau pendek itu belum tentu stunting. Nah, artinya kalau misalkan ibu membandingin sama anak ibu yang usianya sesuai seusia gitu ya, tapi anak ibu tuh perbedaan tingginya itu beda jauh sama anak ibu. Nah, itu artinya stunting. Seperti itu Bu ya. Ada yang tahu nggak Bu penyebab stunting itu apa? Kenapa stunting? Ada yang tahu? Apa Pak? Apanya? Stunting itu biasanya terjadi di masa-masa balita Bu ya. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK Bu ya. Nah, itu istilah-istilah dari bidan Bu ya biasanya ya. Nah, itu periode emas. Periode emas pertumbuhan dan perkembangan dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun Bu ya. Yang artinya di mana usia semenjak janin sampai 2 tahun itu merupakan masa-masa penting bagi anak, di mana perkembangan dan pertumbuhannya itu memang harus benar-benar kita kontrol, kita jaga ya. Itu Bu sudah mulai paham ya sampai sejauh ini ya stunting itu apa ya? Ya Pak. Nah, di sini rincian-rinciannya Bu ya, penyebab stunting ada banyak Bu. Sebetulnya penyebab stunting itu bukan hanya karena apa ya, kurang gizi aja, tapi banyak. Nah, penyebab stunting ya, perkembangan anak tentunya menjadi prioritas utama setiap orang tua, termasuk mencegah anak menjadi stunting. Penyebab stunting dapat secara langsung dan tidak langsung Bu ya. Jadi banyak faktornya. Jadi ada penyebab langsung dan tidak langsung. Nah, penyebab langsung stunting antara lain Bu ya, kurangnya asupan gizi ya pada anak yang dapat gizi anak. Nah, untuk penyebab langsungnya itu yang pertama itu kurang gizi. Nah, kurang gizi itu dimulai dari remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui, sehingga dapat menyebabkan stunting. Nah, kurang gizi, kurang asupan makan, pola makan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan stunting Bu ya. Itu penyebab langsung. Apalagi Bu, ada yang tahu nggak Bu penyebab langsung itu apa? Penyebab langsung stunting itu apa biasanya? Pola makan Pak. Pola makan. Ya, tadi udah betul sih ya. Tadi pola makan juga kurang gizi sebetulnya sama ya. Oke, selanjutnya itu penyebab langsung, penyebab tidak langsung stunting itu kurang imunisasi ya.
kurang imunisasi artinya tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga menyebabkan stunting. Nah, di sini siapa yang uh, sering tidak hadir di posyandu? Ada yang suka tidak hadir nggak, Bu? Ibu suka hadir nggak? Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Makanya kalau ada posyandu itu hadir, Bu ya. Karena apa, imunisasi itu penting bagi pertumbuhan dan kembang anak. Nah, salah satu penyebab stunting itu karena apa? Yaitu karena tidak ikut apa? Posyandu, Bu ya. Terus apa lagi? Tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Nah, apabila tangan kotor, maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh sehingga ada mudah sakit dan menyebabkan stunting, Bu ya. Nah, di sini pola hidup sehat juga penting, Bu ya. Di mana kebersihan badan itu sangat apa ya? Sangat dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan juga. Karena apa? Tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun itu salah satu penyebab stunting juga, Bu ya. Makanya kalau sebelum makan, sebelum menyuapi anak, sebelum menyusui itu harus bersih-bersih dulu tangannya. Karena kotoran tangan di tangan itu memang sensitif, bisa menyebar kemana-mana gitu ya. Terus tidak buang air besar atau buang air kecil di jamban yang sehat. Nah, di sini rumahnya ada yang nggak punya toilet nggak, Bu? Nggak punya jamban? Itu, Pak. Hah? Itu. Oh, gitu. Nah, itu Ibu sebisa mungkin bagi yang tidak punya minimal di WC umum ya. Jangan sekali-kali buang air di sawah karena akan menyebabkan apa ya? Sanitasi di wilayah itu akan jadi kotor dan jadi sarang penyakit, Bu ya. Sebisa mungkin Ibu satu rumah itu satu toilet gitu. Nah, buang air sembarangan, Bu ya, menjadi sumber penyakit karena lingkungan tidak sehat sehingga anak bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting, Bu ya. Nah, apalagi, Bu, masih banyak, Bu ya. Ini punya langsung nasihat langsungnya ya. Ya, selanjutnya tidak melakukan stimulasi. Apa sih, Bu, stimulasi, ada yang tahu nggak? Stimulasi apa, Pak? Stimulasi. Nah, itu stimulasi itu bahasa ini, Bu ya. Bahasa ilmiahnya, bahasa dokternya lah, bahasa bidannya ya. Stimulasi itu artinya rangsangan, Bu. Artinya rangsangan. Stimulasi rangsangan terhadap anak. Artinya apa? Anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangan. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tua serta keluarganya. Nah, faktor penyebab stunting itu juga antara lain orang tua itu tidak melakukan stimulasi terhadap anak, Bu ya. Jadi artinya apa? Membiarkan anak itu tidak apa ya? Tidak melakukan tidak mendapatkan kasih sayang si anak itu, kurang stimulus, kurang stimulasi, stimulasi artinya kurang memberikan kasih sayang kepada anak. Misalkan anak nangis dibiarkan saja, anak nangis cuma diabaikan. Jadi masa-masa emas anak itu memang sangat penting, Bu ya, stimulus bagi anak. Nah, itu salah satu penyebab stunting juga karena kurang kasih sayang orang tua ya. Jadi perkembangan anak itu terhambat. Nah, seperti itu. Nah, apalagi, Bu, terakhir nih ya, tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Nah, yang tadi, Bu ya, yang tidak imunisasi. Nah, itu artinya tidak imunisasi kan tidak ikut layanan secara tidak langsung ya ke posyandu dan layanan kesehatan. Sebetulnya apabila anak ada keluhan, yaitu segera mungkin harus dibawa ke layanan kesehatan. Karena apa? Situasi anak itu umur usia 2 sampai 0 sampai 2 tahun itu usia emas, Bu ya. Karena usia itu rentan terhadap penyakit, rentan kesehatannya terganggu. Jadinya kalau memang ada keluhan-keluhan dari anak itu
wajib dibawa ke layanan kesehatan seperti itu. Nah gitu Bu ya, itu apa penyebab stunting. Nah dampaknya banyak Bu ya terhadap dampak stunting itu banyak. Stunting juga Bu ya merupakan ancaman terhadap kualitas manusia di Indonesia, karena stunting itu Bu ya tidak hanya fisik aja yang terganggu, tapi kualitas kualitas otaknya, pemikirannya akan terganggu gitu ya. Pengaruh stunting pada anak balita Bu ya, yang pertama pertumbuhan anak terhambat, di mana tinggi berat badannya tidak sesuai dengan di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak. Terus kedua, daya tangkap anak kurang maksimal. Ketiga, prestasi anak di bidang akademik kurang baik Bu ya. Yang kelima, anak cenderung pendek dibanding teman seusianya. Yang terakhir, anak mudah terserang penyakit. Nah, itu pengaruh stunting banyak Bu ya. Jadi makanya ibu harus menjaga betul anak ibu sesuai apa yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan tuh ya. Oke, 3G pada stunting. Nah, pengaruh stunting juga banyak sebetulnya ya. 3G biasanya istilah dari kesehatan, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Gagal tumbuh Bu ya, jadi kondisi anak itu tidak sesuai dengan pertumbuhan fisik anak seusianya. Nah, gagal kembang itu artinya kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir usia lahir sampai dengan 2 tahun. Nah, seperti ini fisiknya itu terhambat Bu ya. Gagal metabolisme yaitu kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Umumnya kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme sehingga ada pertumbuhan perkembangan dan metabolisme sel hilang atau rusak. Oke. Dukungan pencegahan dan penanganan pada anak stunting. Nah, biasanya banyak program-program dari pemerintah Bu ya untuk penanganan stunting ini. Biasanya itu ada dari kader Bu ya, dari bidan, dari puskesmas, dari desa, dari tenaga-tenaga kesehatan lainnya Bu ya. Nah, itu biasanya para tenaga-tenaga relawan atau tenaga bidan kesehatan itu biasanya mengadakan memberikan anjuran-anjuran atau pesan-pesan Bu ya terkait pencegahan stunting ini. Biasanya Bu ya untuk pencegahan stunting ini kurang lebih terkait gizi Bu ya. Yang pertama memperhatikan gizi Bu ya. Untuk mencegah anak stunting ini perhatikan gizi anak dalam 100 hari pertama kehidupan 1000 hari pertama dalam kehidupan, artinya HPK dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun ya. Itu pencegahan yang pertama. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan Bu. Itu yang ketiga. Yang C, buang air besar di jamban yang sehat, artinya buang air itu harus di jamban Bu ya, di toilet. Terus yang D, lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi selengkap dan tepat waktu. Yang E, pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Yang F, mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Oke Ibu-ibu, saya kira cukup sekian Bu ya pembahasan tentang stunting ini. Saya harap ibu-ibu semua bisa memahami apa yang saya sampaikan Bu ya terkait stunting, yang memang dimana stunting ini merupakan penyakit Bu ya yang memang harus kita cegah. Nah, itu ibu sendiri yang harus bisa mengontrolnya.
harus bisa pencegahan dini itu dari ibu sendiri. Saya ingin mengingatkan kembali Bu ya. Coba Ibu stunting itu apa? gagal tumbuh Gagal tumbuh ya. Jadi artinya usianya tidak sesuai dengan usia tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia sebayanya. Itu artinya ya memang kegagalan tumbuh juga seperti itu. Oke Bu, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipraktekkan di rumah Bu ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direkam nggak ya?